jenengan yang sedang bertanya kepada saya ini juga merasakan kekecewaan. Betul. Gimana Pak Betul? Hanya jenengan resah, banyak 1000 pertanyaan sudah di dalam dirinya. Saya pun juga begitu di sini. Ini kan resah kan? Tapi kalau roh dan nyawa itu hampir sama ya. Tapi beda ya Pak ya. Kalau sebenarnya sama sih Mas, tapi itu karena saya hanya menyikapinya dengan urip ya. Urip dengan sedulur papat kali mepancer itu pemberian ya, berwujud sebagai roh. Ya, mungkin nyawa itu kalau ini coba nanti tak tanya sama guru saya ini. Iya, jadi ada kalau pertanyaan itu memang ya natural, nggak ngerti ngomong ngerti, kok diketapui wong ya Mas ya. Iya, jadi yang tak cerna itu tentang hidup, sifat dan sikapnya. Kalau ditanya tentang lungguhe roh dan nyawa, saya menyimpulkan itu sama karena nyawa ada di dalam raga manusia dan roh juga ada di dalam raga manusia. Atau mungkin beda bahasa loh ya, mungkin beda bahasa ya. Tapi kalau perbedaannya roh, raga, dan sukma ini saya mengkaji. Kalau roh ada di dalam raga yang menghidupi raga, kalau raga sebagai wadahnya, lalu kalau sukma ini esensi kesaktiannya itu. Jadi esensinya, vibrasinya. Jadi orang yang spiritual melakukan kesaktian atau sedang belajar ilmu kesaktian ya, yang sakti itu sukma itu yang yang jahat itu. Itu makanya rohnya itu sebagai ya, makanya roh itu urip kalau dikaji, tapi kalau dikaji untuk sebuah pengabdian itu roh itu suci. Tapi kalau sukma ini loh yang disebut Azazil, ratunya iblis itu Azazil, lungguhe kan yang Azazil. Saniki jenengan owayan nggih Pak, sampun ketemu Gusti ini. Ya merdeka. Merdeka. Wis ada apa-apa enggak sesuatu. Ora badai. Wis gak badai, wis berdamai dengan pikiranku, berdamai dengan prasangkaku, berdamai dengan keinginanku, berdamai dengan batinku. Ada apa-apa ya senyum, dibully, dihina, dihasut ya, ya tinggal terima kasih tok. Berarti harus murtad ya Pak Dijen? Iya. Harus murtad. Harus ya? Harus murtad, harus kafir, harus sesat. Kalau nggak begitu mana tahu. Itu. Itu. Wedane kan di situ. Berarti orang kalau murtad kafir enak Pak. Iya, merdeka los. Tuh. Ini kita kembali ke karma gitu. Nggih. Karma karya manusia. Iya. Ya. Kadang banyak di antara teman-teman kita di luaran sana, ayo, saya ini apa yang saya perbuat, saya juga nggak pernah gini gitu, tapi kok hidup saya kok selalu diberi cobaan, katanya kan seperti itu, iya toh? Nah, Iya. mengenai karma ini, apakah hasil karya kita sendiri waktu hidup di dunia ini, atau bisa dikatakan dari leluhur-leluhur kita dulu yang sedang inkarnasi. Itu juga sama-sama benarnya, Pak. Jawaban itu sama-sama benarnya. Artinya gini. Ada yang kehidupannya belum selesai. Ya. Yang sehingganya itu sebenarnya bukan karma. Kalau yang kehidupannya belum selesai itu bukan, itu hanya vibrasi dirinya itu hanya kepengen tahu tuh Gustinya, sehingga dia diproses dengan proses dua rasa itu loh perwujudanku. Jadi koneksi pemberitahuan yang harus disadari. Namun bagi raganya atau manusianya itu tidak mau menyerah, tidak mau menyadari. Itu kalau versi saya itu seperti itu. Karena dia nggak tahu bahwa ketika dia inkarnasi ini kan ingin menebus,
atau ingin sempurna yaitu ingin menyempurnakan kepingin selesai dengan kehidupannya yang sehingga bisa kembali ke asal usulnya. Terus kalau yang tadi ada juga kesalahan atau keluputan kepada diri manusia itu yang tanpa disadari. Nah, itu yang disetir ego. Aku wis berbuat apik, ya, wis berbuat apik ijek ngene. Itu yang dimaksud. Harus berbuat apik kok isek ngene, padahal bukan seperti itu. Gini. Kalau kita bicara tentang karma, coba ketika jenengan sedang berbicara dengan saya ini kan bertanya serius ya. Lalu saya nggak usah berkata kok saya cuma gini. Coba jenengan rasakan. Di sini tuh sudah resah. Jenengan yang sedang bertanya kepada saya ini juga merasakan kekecewaan. Betul. Gimana Pak Betul? Hanya jenengan resah, banyak 1000 pertanyaan sudah di dalam dirinya. Saya pun juga begitu di sini. Ini kan resah kan? Ya. Apalagi sampai cuk. Ya. Yang tanpa disadari kan tentang yang ini loh titik poin yang disebut gregelnya ini loh. Nah, itu kan yang disebut gregel ini kan seperti itu, kentek atau gregel. Jangan sampai berkata jancuk asu kon. Jangan sampai seperti itu. Itu saja loh sudah ada karmanya kan. Terus gini Pak, apakah ada metode secara spiritual agar kita mengetahui siapa sih sebenarnya diri kita? Ya toh? Dari dahulu hingga sekarang itu. Apakah ada metode spiritual yang melalui ritual-ritual tertentu sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya saya ini siapa gitu? Lah ya, semuanya yang dipertanyakan kan itu tuh Pak. Sebenarnya dia itu hidup, ada pertanyaannya itu. Siapa aku? Ya, dari mana aku? Untuk apa aku? Hendak kemana aku? Ini kan pertanyaan hidup. Iya. Itu. Nah, kalau makanya saya itu enggak norekan dengan pengkajian lain yang saya dalami hanya di Wahyu Pancakaib karena di sini loh. Siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Dan akan kemana aku? Ini loh. Nah, setelah saya kaji, ternyata di sini siapa aku? Yaitu jawabannya ada di saya yang sebagai raga, ya, berbahan dari 4 elemen, ya kan? Yang seperti dikatakan orang-orang itu ya seperti dari unsur air, tanah, angin, api dan angin ya. Terus roh kan ya. Sebagai raga ini kan unsurnya 4 itu. Lah sebagai roh yaitu ada kakang kawah adi hari-hari, sedulur gede, sedulur puser. Kakang kawah adi hari-hari pancer atau roh sejati urip kang dumunung iki. Terus apa? Puser gete. Rohnya kan di situ atau angin ya. Itu perwujudan dari yang hakikatnya ada di Wahyu Pancakaib itu tadi. Jadi aku yang kedua itu kan roh tadi, sing aku yang kedua itu siapa aku yang kedua itu Wahyu Pancakaib itu tadi jawabannya. Aku yang pertama sebagai raga yang berbahan dari 4 elemen. Siapa aku, dari mana aku? Aku berasal dari cinta kasih sayangnya Dat Maha Suci yang dititipkan kepada ibu dan bapakku. Itu kan. Jadi saya berasal dari cinta kasih sayang Dat Maha Suci yang dititipkan kepada ibu dan bapakku. Karena tanpa cinta kasih sayangnya beliau nggak mungkin jadi saya. Ya toh? Jadi hakikatnya ada di cinta kasih sayang. Untuk apa aku? Untuk
bercinta kasih sayang kepada seluruh isi alam semesta ini. Tuh. Lalu akan kemana? Ndak kemana aku akan kembali kepada asal usulku, yaitu kembali kepada kesangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tuh, dengan versi saya. Tuh. Nggih, sampun Pak Kusmadi, Nggih. matur nuwun nggih. Nggih, matur suwun, selamat.